Sebelum kita masuk di dalam pelayanan firman, kita akan memuji Tuhan. Kita boleh bersama-sama bapak-bapak yang di rumah, kita nyanyikan lagu ini untuk pujian kepada Tuhan. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelam. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Shalom, Bapak-bapak yang ada di rumah. Mari kita menenangkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Yesaya pasal 43 dari ayatnya 14 sampai dengan 21. Mari kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah Allah yang selalu mengasihi kehidupan kami. Dan pada malam hari yang indah ini ya Tuhan, kami persekutuan kaum Bapa akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan, pimpin hati dan pikiran kami, terangi hati dan pikiran kami, agar firman yang akan kami baca boleh kami mengerti dan boleh kami pahami, terlebih boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami telah sedia untuk mendengarnya. Amin. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saat ini berada, baik di dalam pekerjaan
maupun di rumah. Kita masuk di dalam pelayanan firman ini, kitab Yesaya 43:14 sampai dengan 21. SBU memberi judul renungan pada malam hari ini, belajar di masa lalu demi kebaikan di masa depan. Dari ayat 14 sampai dengan 17, firman ini berbicara tentang pemulihan dan pembaharuan. Pemulihan artinya adalah proses atau cara untuk memulihkan. Dan pembaharuan, proses atau cara perbuatan untuk memperbaharui. Ada yang baru nantinya. Bahwa posisi bangsa Israel pasca pembuangan dari Babelonia, bangsa Israel setelah dibuang, dihajar oleh Allah mau ada pemulihan dan pembaruan dari bangsa Israel yang dulunya membelakangi Allah, menyembah dewa-dewa, percaya kepada Allah-Allah lain. Kita tahu sendiri karakter orang Israel yang selalu membelok dari ajaran Allah. Pemulihan Allah mau untuk pemulihan bangsa Israel itu untuk taat dan menyembah Allah. Mari kita baca dari ayat 14 sampai dengan 17. Beginilah firman Tuhan. Penebusmu yang maha kudus Allah Israel, oleh karena kamu aku mau menyuruh orang ke Babel, dan mau membuka semua palang-palang pintu penjara dan sorak-sorai orang Kasdim menjadi keluh kesah. Akulah Tuhan yang maha kudus Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang. Juga tentara dan orang gagah mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Di ayatnya ke-15 menekankan salah satu bentuk di mana Allah yang kamu sembah itu adalah Raja. Akulah Tuhan yang Maha Kudus Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Di ayatnya 18 sampai dengan 20 menceritakan cara Allah untuk memperbaharui bangsa Israel setelah ada pemulihan, ada pembaharuan. Ayat 18 sampai dengan 20, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Di sini Allah membuat yang baru,
janji Allah untuk memberikan kesejukan seperti aliran sungai di padang belantara. Kalau ada aliran sungai dari hulu sampai ke hilir, pasti ada air yang mengalir, dan di kanan kirinya sungai pasti ada kehidupan. Ada kehidupan bagi pohon-pohon, bagi binatang hutan. Dan segala yang hidup akan memuliakan aku, akan memuliakan Allah. Ayatnya 21. Di sini berbicara pengutusan. Pengutusan setelah dipulihkan dan diperbaharui, bergerak untuk menyampaikan kebenaran itu. Kebenaran dan janji Allah. Setelah dipulihkan, diperbaharui, kita diutus untuk mengadakan kesaksian kita. Saat kita mengalami pandemi saat ini, sudah kurang lebih 7 bulan, kita diperhadapkan oleh namanya krisis kesehatan pandemi COVID-19. Dan kita merasakan adanya ketekanan kebebasan kita. Kita tidak bebas saat ini. Kita tidak bebas bersosialisasi dengan saudara-saudara kita. Kita tidak bebas melakukan pekerjaan, melakukan hobi, melakukan rutinitas kita. Kita tidak bebas mau melangkah kemana. Anak-anak kita tidak bebas untuk memasuki bangku sekolah. Dan kita tidak bebas kemana kemauan kita seperti dulu. Disinilah kita diajar untuk memperbaharui, memulihkan ketaatan kita kepada Allah. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita semua pasti pernah merasakan masa lalu. Masa lalu suka dan duka. Di saat kita anak-anak, di saat kita mulai bertumbuh, remaja, dewasa, tentu banyak liku-liku perjuangan hidup kita masa lalu. Masa lalu itu sering kita ingat, tetapi saat ini kita harus berubah dari masa lalu itu untuk melihat ke masa depan. Dan saat ini kita disapa oleh kebenaran firman di ayatnya 21. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasuranku. Kita bisa merenungkan sampai detik ini bersama-sama dengan keluarga. Kita merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Hal tersebut tidak lepas dari pribadi kita yang mau menyerahkan diri untuk diproses, untuk diperbaharui dalam kasih Kristus. Karena saat kita merasakan berkat Tuhan itu, di dalamnya terdapat kasih. Kasih yang mau berdamai dengan masa lalu kita. Dengan demikian, Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan malam ini, firman ini mengajak, Bapak-bapak janganlah berhenti
untuk terus bersaksi. Karena kita sudah diutus Tuhan, bersaksi untuk duduk bersama dalam ibadah persekutuan kaum Bapa seperti malam ini. Dan mari kita memberi semangat untuk bapak-bapak yang lain untuk boleh bersaksi, mengambil bagian yang lain di dalam ibadah PKB yang lain. Tetap semangat, tetap taat kepada Tuhan, dan selalu memperbaharui sikap, memperbaharui kehidupan kita ke masa depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.